Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kembali yaitu soal UP tahun 2024, yang mana soal ini merupakan kisi-kisi terbaru UP tahun 2024 yang ada di laman resmi UKM PPG, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi yaitu tentang soal UP ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk soal nomor 12. Yang mana pada part pertama kita sudah membahas yaitu 11 soal. Ini lanjutan yaitu pada soal ke-12 dan seterusnya. Nomor 12. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran modul ajar. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, di sini nomor 12 ini adalah sebenarnya soal kuis ya, Bapak Ibu ya. Yang kemarin di part pertama itu yaitu Bapak Ibu menjawab kira-kira jawaban nomor 12 ini nomor apa Bapak Ibu. Maka di sini sudah saya beri tanda kata kunci yang warna merah. Yang warna merah ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya pada soal nomor 12 ini adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam CP dan TP. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran yang dicari di internet tersebut, apakah jawaban untuk nomor 12 Bapak Ibu? Maka nomor 12 ini jawabannya yang betul adalah mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam CP dan TP. Ya. Jadi langkah-langkah kita sebagai guru untuk mencari media atau materi dari internet, maka kita harus memperhatikan yaitu CP dan TP-nya terlebih dahulu. Maka jawabannya benar nomor 12 ini adalah A Bapak Ibu ya, yang saya kasih warna merah Bapak Ibu. Lanjut, nomor 13. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. A. Kooperatif. B. Project based learning. C. Kontekstual. D. Inquiry. Dan E. Discovery. Untuk nomor 13 ini kata kuncinya Bapak Ibu, artinya guru ini melakukan pemetaan. Ya, ternyata 70% ini memiliki preferensi belajar kinestetik. Artinya peserta didik ini belajarnya yaitu gerak Bapak Ibu ya, perlu ada gerakan gitu Bapak Ibu ya. Ini saya beri kata kuncinya yaitu 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Ya, sehingga mereka tidak fokus saat belajar ya dan diskusi berlangsung. Jadi kalau anak kinestetik ini
belajarnya hanya diskusi, mendengarkan ceramah seperti itu, maka nanti tidak bisa akan maksimal ya hasilnya Bapak Ibu ya. Maka kita sebagai guru dari kelas tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih apa Bapak Ibu? Apakah kooperatif, apakah project based learning atau BJBL, atau C kontekstual, D inquiry, E discovery. Maka jawaban untuk nomor 13 ini yang tepat Bapak Ibu yaitu project based learning, artinya PJBL Bapak Ibu ya. Dia butuh praktek langsung Bapak Ibu ya, project seperti itu. Nanti akan menghasilkan produk Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 14. Sini di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nomor 13 ini kata kuncinya Bapak Ibu yaitu menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan supaya anak terbiasa kepada peraturan tersebut, ya, yang mana supaya peserta didik tersebut berkembang kecerdasannya. Kita supaya apa Bapak Ibu? Kita kasih kata kuncinya Bapak Ibu ya. Menuliskan beberapa aturan seperti larang menginjak rumput dan mencoret hal meja. Ya, supaya pembiasaan. Merupakan pembiasaan. Ini kata kuncinya. Ya, Bapak Ibu, kita buat. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya. Maka untuk nomor 14 ini jawabannya tepat adalah A. Naturalis. Ya, naturalis. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan lebih lanjut, yaitu apa itu naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, logis matematik, gitu ya. Oke, nomor 15. Lanjut. Pada saat menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP, seorang pendidik menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satunya yang sering digunakan yaitu jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif tersebut berfungsi untuk A. Menelaah kelemahan para siswa dan faktor-faktor penyebabnya, B. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu berdasarkan dengan karakteristik masing-masing, C. Memilih siswa yang paling tepat berdasarkan dengan kriteria program kegiatan yang ditentukan, D. Memperbaiki serta meningkatkan proses belajar mengajar. Tujuan beberapa jenis evaluasi di sini adalah digunakan yaitu jenis evaluasi formatif Bapak Ibu lah ya. Kata kuncinya yaitu jenis evaluasi formatif Bapak Ibu. Kata kuncinya untuk nomor 15 ini. Maka jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Tujuan evaluasi itu apa? Yaitu untuk memperbaiki serta meningkatkan proses belajar mengajar. Berarti jawabannya yang tepat adalah D. Kita kasih tanda warna merah. Ya. Karena di sini tujuan evaluasi itu adalah memperbaiki yang tidak baik menjadi baik gitu ya pada intinya Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 16. Pak Jeffrey dalam pembelajaran materi IPS menggunakan tahapan 1. Orientasi materi dengan menayangkan kegiatan video, kegiatan proses ekspor-impor. 2. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi mengenai masalah banyaknya impor di Indonesia. 3. Memberikan soal berupa kuis. 4. Penghargaan terhadap kelompok yang dapat menjawab terbanyak. Metode pembelajaran yang digunakan Pak Jeffrey yaitu, perhatikan Bapak Ibu, A. Kontekstual, B. Cooperative learning, C. Project based learning, D. Problem solving. Kita harus mengetahui Bapak Ibu ya, apa itu kontekstual, cooperative learning, project based learning, problem solving Bapak Ibu, itu nomor 16 ini. Kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini orientasi pada materi. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yaitu orientasi pada materi. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau dia orientasi pada materi, berarti itu disebut dengan cooperative learning Bapak Ibu. Ya, nih jawabannya adalah B. Kalau dia orientasi pada masalah, maka
problem solving. Kalau orientasi pada produk atau kerja adalah project based learning. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 17. Teori yang satu ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari peserta didik atau respon yang bisa diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dengan balasan jadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau yang disebut dengan law of exercise. Teori belajar yang dimaksud di atas yaitu merupakan behavior, humanistik, konstruktivisme, dan sibernetik. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas Bapak Ibu apa itu behavior, humanistik, sibernetik, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yaitu rangsangan. Oke, kata kuncinya yaitu rangsangan. Berarti kalau rangsangan sudah jelas jawabannya adalah behaviorisme. Berarti untuk nomor 17 adalah A Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 18. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Signifikan, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Ingat kata kunci itu nomor 18 Bapak Ibu. Di sini mengenai tentang kata kuncinya adalah kriteria. Menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Di sini kata kuncinya adalah gini Bapak Ibu. Mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, selalu menyeleksi materi pelajaran yang telah diuji kebenarannya. Berarti kalau kata kuncinya adalah menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, maka itu disebut dengan kriteria yaitu sahih. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat Bapak Ibu, apa sahih itu? Nih, di bawah ada Bapak Ibu ya. Sahih itu atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Berarti kalau sahih ini Bapak Ibu ya, sahih itu kita bisa memelihara Bapak Ibu di sini ada yaitu sahih itu apa? Valid Bapak Ibu ya. Yang mana valid itu adalah benar-benar telah diuji kebenarannya. Yang mana ada berkaitan dengan aktual materi ya, sehingga pembelajaran tidak ketinggalan zaman gitu ya. Oke, nomor 18 adalah A, sahih. 19. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju paling yang kompleks merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, dan E. Spiral. Untuk nomor 19, perhatikan Bapak Ibu. Dia 19 ini susunan materi mulai dari yang sederhana menuju paling kompleks. Kata kuncinya adalah materi mulai dari sederhana sampai paling susah gitu. Merupakan pola pengembangan. Untuk nomor 19 ini apa Bapak Ibu? Yaitu jawabannya adalah yang C, yaitu logis. Ya, berarti jawabannya adalah C. Kita lihat Bapak Ibu, apa alasannya? Nih, jawabannya C. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks.
sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Jadi kalau kita sebagai guru itu ya memberikan materi itu dari yang sederhana ke kompleks Bapak Ibu ya, supaya anak ini pun juga memiliki minat gitu ya. Gitu. Jangan tiba-tiba langsung kita kasih yang kompleks gitu. Belum apa-apa sudah susah duluan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 20. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD 3.2 yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas pembelajaran, E. Dukungan pembelajaran. Kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Di sini membantu menyampaikan materi segala alat. Alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi mata pelajaran. Konsep sehingga memudahkan. Oke, berarti kata kuncinya alat. Di sini ada alat pengajaran. Kata kuncinya ada alat pengajaran. Maka alat pengajaran itu apa? Itu merupakan media ya, media pembelajaran. Jadi jawabannya apa? B Bapak Ibu ya. Bukan sumber ya, bukan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada penjelasannya. Segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dan menyampaikan materi ya atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar lebih efektif dan efisien disebut dengan media pembelajaran. Jadi fungsi media pembelajaran itu adalah sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai alat ya, sebagai alat pengajaran untuk menyampaikan materi atau informasi. Tujuannya apa? Untuk mempermudah proses penyampaian informasi. Ya. Oke. Nomor 20 Bapak Ibu. Oke, nomor 20. Media pengajaran atau media pembelajaran memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. A. Fiksatif, B. Manipulatif, C. Distributif, D. Canggih, E. Dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Seorang guru ekonomi SMA dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang. Perhatikan Bapak Ibu nomor 21, kata kuncinya yang apa? Maka kalau kita memilih media, berarti kata kuncinya adalah Bapak Ibu ya, karakter. Karakter yang harus, berarti karakter yang harus media berarti ya. Memilih media. Kita harus memperhatikan karakter. Apakah karakter itu untuk pembelajaran tersebut? A1, 2, 3 atau fiksatif, manipulatif, dan distributif. Atau yang B, 2, 3, 4 yaitu manipulatif, distributif, dan canggih. Yang C, 3, 4, 5 yaitu distributif, canggih, dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Sedangkan yang D, 1, 3, 5 yaitu fiksatif, distributif, dan dapat menyampaikan semua pelajaran, materi pelajaran. Yang E, 2, 3, 5. 2 apa? Manipulatif, distributif, dan dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Maka untuk nomor 21 ini jawabannya Bapak Ibu yaitu fiksatif, manipulatif, dan distributif. Berarti 1, 2, dan 3 Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah A. Kita lihat. Hal mendasar yang harus diperhatikan guru dalam memilih media adalah karakteristik, yaitu media fiksatif, manipulatif, dan distributif. Oke. Lanjut nomor 22. Seorang guru ekonomi harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Kata kuncinya untuk nomor 22 ini adalah Bapak Ibu. Apa sih manfaat media? Kata kuncinya adalah manfaat. Memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar. Apa sih manfaat media itu? Manfaat media itu
seperti tadi di depan disampaikan, yaitu sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berarti jawabannya adalah apa? C. Ya, jawabannya adalah C. Kita lihat jawabannya C, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Itu tujuan utama. Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 23. Salah satu kompetensi dasar KD mata pelajaran ekonomi SMA adalah KD 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk mencapai KD tersebut diperlukan sumber belajar yang unik. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan. Salah satu sumber belajar yang paling tepat untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan yang pesat adalah A. Buku teks, B. Buku grand theory, C. Jurnal ilmiah atau artikel, D. Ensiklopedia, E. Surat kabar. Untuk nomor 23. Kita perhatikan di sini KD 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran perekonomian Indonesia. Untuk mencapai KD tersebut diperlukan sumber belajar yang baik. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan. Ini kata kuncinya adalah gini, yaitu sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, katanya. Salah satu sumber itu. Maka apa? Maka jawabannya adalah jurnal ilmiah atau artikel. Biasanya kan kalau para ilmuwan itu ya, itu sering membuat jurnal ilmiah sesuai dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu ya, atau pengetahuan. Maka jawabannya C, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Perhatikan alasannya. Jurnal atau artikel ilmiah ini merupakan salah satu rujukan yang tepat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini karena membuat hasil penelitian atau temuan baru dalam dunia akademik atau ilmu pengetahuan, ya. Berarti sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan adalah jurnal ilmiah. Oke. Lanjut, kita ke yang nomor 24. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah A. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda, B. Sarana pelajaran yang ada, C. Gaya belajar siswa, D. Target dari pimpinan atau kepala sekolah, E. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah, kata kuncinya adalah pertimbangan metode pembelajaran. Ini kata kuncinya. Apa sih yang harus dilakukan oleh guru setiap proses pembelajaran? Gitu ya. Maka salah satunya adalah mempertimbangkan yaitu metode yang berkaitan dengan siswa itu apa. Tentu jawabannya adalah karakteristik materi pelajaran yang berbeda, sarana belajar yang ada, dan gaya belajar siswa. Yang ada berkaitan langsung kepada siswa. Tapi kalau target dari pimpinan, tuntutan dari orang tua ini tidak ada berkaitan langsung atau dengan siswa. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk nomor 24. 24 ada jawabannya A, yaitu 1, 2, 3. Oke ya. Oke, nomor 25. Ini ada keterangannya Bapak Ibu. Hal pokok yang mendasar pemilihan sumber metode pembelajaran adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, yaitu karakter dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Nomor 25. Proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkan kesempatan di antara mereka merupakan metode A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, D. Resitasi, E. Tanya jawab. 25, perhatikan Bapak Ibu. Sini kan kata kuncinya yaitu dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling tukar pikiran atau pendapat. Jelas jawabannya adalah yang B, yaitu diskusi. Ya, kalau diskusi itu kan tukar pikiran Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada keterangannya. Metode diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, yaitu berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah.
di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu diskusi. Nah, kita buat kuis Bapak Ibu ya, soal nomor 26. Kita buat soal nomor 26, nanti Bapak Ibu silakan jawab sendiri. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender, serta hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. A. Objektivitas. B. Transparan. C. Bermakna. D. Menyeluruh. E. Adil. Apa kata kuncinya Bapak Ibu sini? Yaitu penilaian tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Nah, ini banyak ini Bapak Ibu ya. Kata kuncinya gini. Penilaian yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, misal karena anak tersebut anaknya seorang guru atau anak dari orang tua yang dekat sama kita sebagai guru, gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh itu semua. Berarti artinya apa? Berarti jawabannya adalah yang apa Bapak Ibu? Silakan jawab. Apakah A. Objektivitas, transparan, bermakna, menyeluruh, dan adil? Ini kata kuncinya sudah saya buat Bapak Ibu yang warna merah. Silakan jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat dan yang mengikuti ujian pengetahuan 2024 semoga lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Damn.